Shalom GB Kedoya, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, jikalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberi kebebasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari puji-pujian sampai dengan firman Tuhan. Biarlah kami itu Tuhan berikan hati yang penuh ucapan syukur untuk datang kepada Engkau, mengalami Engkau ya Tuhan Yesus melalui puji-pujian, dan juga biarlah hati kami Tuhan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami taklukkan semuanya ke dalam nama Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali, dan saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa.
lagi datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab hidup kami adalah penyembah di hadapan Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, firman-Mu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran untuk Tuhan dan firman-Nya. Biar Roh Kudus senantiasa menjamah, menuntun, serta memperbaharui komitmen kami, agar kami semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidup yang kami jalani sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hikmat dalam Kesulitan. Kita baca Kejadian 41 ayat 44 sampai 47 yang berbunyi demikian. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu kita menghadapi dua kondisi yang sangat berbeda. Sekali waktu kita mengalami kebahagiaan, sukacita, kemenangan, tapi kali yang lain tanpa kita harapkan kita mengalami kesesakan, masalah, kesulitan, sakit penyakit dan sebagainya. Biasanya kita senang dan bersyukur kalau Tuhan memberkati kita dengan kenyamanan. Tetapi ketika kesulitan, masalah datang, kita selalu memikirkan dari sudut negatif. Kita bahkan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau kejam kepadaku? Tuhan, kenapa Engkau membiarkan masalah ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau tidak ingat janjimu untuk memberkati aku?" Jadi kita anggap kenyamanan positif, kesulitan adalah negatif. Tapi hari ini saya ingin membagikan 3 hikmat yang kita bisa temukan di dalam kesulitan. Yang pertama, kita harus paham bahwa kesulitan memiliki nilai positif. Saudara tahu kata krisis dalam bahasa Mandarin ditulis dengan Weiji. Wei artinya bahaya, ji artinya peluang atau kesempatan. Di balik semua kesulitan, itu adalah kesempatan untuk saudara mengalami perkara baik di dalam kehidupan ini. Firaun Raja Mesir pernah bermimpi 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk ditelan oleh 7 berkas gandum yang kurus-kurus. Lalu disusul dengan mimpi yang berikutnya, 7 lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus-kurus sampai habis. Mimpi itu menggelisahkan hatinya. Ditanyanya kepada orang bijaksana di Mesir, gak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba ada seorang pegawai juru minuman istana yang bilang, "Aku pernah tahu satu anak muda yang memberikan jawaban atas apa yang kumimpikan ketika aku dalam penjara." Jawabannya tepat sekali. Bagaimana kalau dia diizinkan bertemu dengan raja? Oke, bawa, tapi dia tahanan, ada di penjara. Nggak apa-apa, keluarin dia. Siapa tahu dia bisa. Dan Yusuf tampil memberitahukan baginda raja akan ada 7 tahun masa kelimpahan, tapi disusul 7 tahun masa kelaparan. Itulah arti mimpi Firaun. Jika demikian, apa yang kita harus lakukan? Selama kelimpahan jangan foya-foya. Bangun lumbung di setiap kota Mesir. Masukkan sekian bagian dari semua hasil panen rakyatmu. Dan pada 7 tahun kelaparan dibuka lumbung itu sedikit demi sedikit. Maka selama 7 tahun kelaparan, orang-orang di luar negeri, di luar daerah mungkin banyak yang akan binasa. Tapi di negara kita
selalu ada roti, selalu ada makanan. Dan raja bilang, kamu orang yang penuh dengan roh Allah. Dia bukan raja Kristen loh saudara, raja kafir. Tapi dia bisa melihat ada roh Allah di dalam diri Yusuf. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu bijaksana? Gak ada orang yang lebih hebat daripada kamu. Hari ini kau kulantik menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Hanya aku saja di atas kamu. Tetapi di bawah kamu tidak boleh ada yang bergerak melakukan apapun selain atas perintah dan persetujuanmu. Saya mau bilang, kalau Firaun gak mimpi buruk, maka Yusuf tidak akan pernah keluar dari penjaranya. Kesulitan membawa Yusuf keluar dari penjara dan duduk sebagai pemuka di istana raja. Saya mau bilang, tahun ini 2023 disebut sebagai tahun gelap, tahun sulit. 60 negara di dunia siap berhutang kepada IMF, mau mengalami keruntuhan secara finansial. Tapi saya yakin Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang pilihannya. Karena itu kita berdoa 2024 kita punya presiden yang tepat, yang takut akan Tuhan. Sehingga krisis boleh melanda mana-mana. Tapi kalau Tuhan, roh Allah yang memberikan hikmat kepada Yusuf ada pada pimpinan bangsa kita, Indonesia akan selamat. Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia bisa lumbung, menjadi pusat lumbung makanan dunia. Dan semua orang akan datang ke Indonesia. Karena Indonesia akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau katakan, engkau mungkin dalam keadaan sesak. Engkau bagaikan orang dalam penjara. Engkau berusaha dan tidak bisa lepas. Kesulitan Tuhan izinkan. Bukan untuk mematikan engkau. Asal hatimu percaya kepada Tuhan. Engkau tidak matikan pengharapanmu. Tuhan sanggup mengangkat engkau dari lembah masalah. Dari penjara kesulitan. Menaikkan saudara, mendudukkan saudara di istana raja. Karena dia Allah yang sanggup mempromosikan setiap anak-anaknya yang berseru kepada dia. Saudara-saudara, penderitaan seringkali merupakan berkat yang menyamar. Ada seekor keledai jatuh dan berusaha ditarik oleh pemiliknya pakai tali, pakai apa, nggak bisa. Dan akhirnya dia bilang, keledai kamu juga sudah cukup tua, cukup umur. Jadi daripada kamu menderita lama di bawah, kelaparan berhari-hari. Maaf ya, aku kubur kamu hidup-hidup. Jadi dia bawa sekop, dia mulai ambil tanah di sekitarnya, sekopin ke bawah. Dia minta tetangganya melakukan hal yang sama. Keledai kaget, karena rupanya dia mau ditimbun hidup-hidup. Tetapi setiap kali tanah itu ada di pundaknya, dia goyangkan ke kanan, dia goyangkan ke kiri. Dia terus goyangkan dan tanah yang mulai ada dia injak-injak. Dan saudara tahu tanah itu akhirnya mengangkat dia dari lubang sehingga dia bisa keluar. Orang bisa melemparkan batu kepadamu. Tapi jadikan batu hujatan itu menjadi batu lompatan. Untuk engkau bisa meniti karir pada jenjang yang lebih tinggi. Karena engkau sadar Tuhan menyertai kita dan akan memberikan yang terbaik. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di balik setiap batu masalah, seringkali ada berkat yang tidak kita lihat, tapi Tuhan mau siapkan bagi kita. Saudara-saudara, Allah itu mampu meninggikan seseorang menurut kedaulatannya. Justru Yusuf diangkat Tuhan, dan sebelum masa kelaparan itu datang, Yusuf mendapatkan istri namanya Asnat dan punya 2 orang anak, diberi nama Manasye dan Efraim. Manasye itu artinya forgetful, Efraim itu artinya fruitful. Karena Yusuf berkata begini, Tuhan telah membuat aku lupa segala kesesakan yang sudah aku alami sepanjang kehidupan. Baru setelah dia bilang, aku lupa akan kepedihan hatiku. Manasye forgetful, dia dapat anak lagi. Aku telah mendapatkan anak lain. Aku mendapatkan buah, kehidupan yang berbuah. Manasye, Efraim. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, Manasye forgetful and then Efraim fruitful. Engkau harus melupakan kepahitan masa lalu dan engkau akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Gak boleh dibalik. Bukan Efraim Manase. Berbuah, berkembang, jadi makmur, lalu Manasye, forgetful, melupakan Tuhan. Tidak boleh. Lupakan kepahitanmu maka engkau akan berbuah. Bukan setelah engkau berbuah engkau melupakan Tuhan yang telah memberkati kehidupanmu. Saudara, saya mau katakan kesulitan memiliki nilai positif. Dalam Mazmur 119 ayat 67 Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Gak ada orang yang senang dengan masalah. Tapi Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, jalan serong. Saudara pernah lihat kepiting? Kepiting kalau dilepaskan suruh jalan, dia gak bisa jalan lurus. Dia selalu jalan serong, saudara. Jadi kalau ada lomba balap kepiting, treknya mungkin harus dibuat miring, bukan dibuat lurus. Hidup kita ini seperti si kepiting itu. Tuhan memberkati kita, kita ada serong-serongnya. Tetapi Alkitab berkata, ketika aku tertindas, aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Justru ketika kita mengalami kesulitan, kita mulai datang kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan pada waktu kita taat, Tuhan mengubahkan yang buruk menjadi baik. Dalam Yesaya 6 ayat pertama, Yesaya berkata demikian. Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kapan Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta? Ketika tahun matinya Raja Uzia. Uzia itu raja Israel yang membawa Israel pada kestabilan politik yang hebat. Sehingga musuh mereka dari Asyur tidak berani menyerang mereka. Uzia memerintah 52 tahun. Lebih lama dari Daud, lebih lama dari Soeharto, 32 tahun. Sekarang kan presiden paling 10 tahun, saudara. Soeharto 32 tahun, lama. Uzia 52 tahun, lebih lama. Stabil secara politik. Tapi waktu andalannya mati, seluruh Israel berkabung. Dan Yesaya datang ke rumah Tuhan, ingin menenangkan hati. Dan pada saat itu dia sadar, ada yang bisa lebih diandalkan daripada Raja Uzia. Dialah raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dalam tahun matinya Raja Uzia, dalam saat ketika andalanmu sudah tiada, dalam masa ketika apa yang kau bangga-banggakan tidak ada lagi, di sanalah engkau akan melihat ternyata Tuhan yang duduk di atas tahta, yang memegang pemerintahan atas kehidupan kita. Saya pernah melayani sekian tahun yang lampau, sudah lama, sebuah persekutuan di sebuah pabrik perusahaan di Jakarta yang cukup besar. Dan pagi itu saudara, saya melayani, setelah selesai ownernya hadir. Saya tanya, Pak, persekutuan ini berapa lama sekali? Sebulan sekali apa seminggu sekali? Dia bilang tiap hari Pak Pendeta. Hah? Tiap hari? Iya. Wah, ngalah-ngalahin gereja. Saya bilang, gereja juga banyak yang tidak tiap hari ada kegiatan. Kok bisa Pak? Saya ini orang Kristen dari dulu, KTP. Wah, hidup menurut kekuatan saya, mau-maunya saya, usaha saya maju, uang saya banyak. Tapi satu kali Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan yang sangat menyakitkan. Mitra bisnis saya melakukan jurus ciao. Dia makan uang saya, dia kabur ke luar negeri. Wah, kolaps hidup saya. Rumah harus dijual, anak-anak gak bisa sekolah. Waduh, sengsara sekali. Saya udah mau mati bunuh diri. Tapi untuk seorang teman mengingatkan saya kepada Tuhan, membimbing saya ke gereja. Walaupun dengan terpaksa saya pikir gak mungkin ada harapan. Saya datang. Dan kemudian saya mulai timbul semangat. Saya mulai usaha. Mulai dipulihkan sedikit demi sedikit. Saya sekarang jauh lebih diberkati daripada yang dulu Pak Pendeta. Dan saya tidak mau melupakan Tuhan. Karena itu setiap hari saya ada persekutuan singkat di kantor. Mungkin cuma 30 menit, kadang 45 menit. Tapi saya sadar tanpa Tuhan saya akan gagal. Bagi orang ini, kalimat yang disebutkan Yesaya dalam tahun matinya Raja Uzia,
aku melihat Tuhan berubah menjadi dalam tahun usahaku bangkrut, aku bertemu dengan Tuhan. Bangkrutnya tidak bagus, tapi kalau engkau selalu sukses, engkau akan sombong, engkau lupa sama Tuhan. Waktu sekali-sekali kita gagal, rasa tidak berdaya, kita nangis sama Tuhan. Baru Tuhan datang untuk menolong kita. Kadang-kadang kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Seperti ada seorang yang naik ke tingkat yang agak tinggi dari sebuah bangunan yang sedang dibangun. Dia mau plester bagian atas, dia lupa ada sendok semennya yang belum dia bawa. Dia mau turun lagi pakai bambu-bambu yang disusun, males, jadi dia teriak sama temennya supaya lempar sendok semen ke atas. Yang dibawa lagi sibuk, saudara, nggak ada yang dengar. Lalu dia rogoh saku celananya, ada uang 100 perak, dia lempar. Yang di bawah lihat, kok ada duit? Dia masukin kantong. Dia lempar 500 rupiah koin. Dia, nemu lagi nih, masukin lagi. Yang atas cari lagi, oh ada satu koin terakhir, lempar lagi 1.000 rupiah. Hari ini untung banget nih, saya temu uang banyak nih dalam pasir ini. Wah lumayan, nanti siang saya bisa beli tempe nih untuk tambahan makanan siang saya. Kata yang di bawah, kesel yang di atas. Dilempar 3 kali, gak nengok juga. Dia ambil itu gumpalan semen, dia puter-puter, dia tiup-tiup, sudah akhirnya membentuk seperti batu. Dia lempar kepalanya, pak! Yang bawah teriak, kenapa kamu lempar saya? Ini lemparanku keempat, mengapa kau tidak berteriak dari tadi? Oh 1, 2, 3 enak, yang keempat ini tidak enak katanya. Tuhan menghujani kita setiap hari dengan berkat. Engkau sering lupa sama Tuhan. Ke gereja sekali-sekali. Katanya, oh sekarang saya online. Online aja gak bener, saudara. Apa saudara nyanyi waktu online? Cuma nonton doang. Online, ke WC, online, makan. Apa engkau serius beribadah kepada Tuhan? Di gereja aja orang bisa ngantuk. Memberikan anggukan tanda setuju tanpa diminta. Apalagi di luar. Badan saudara ada di gereja, pikiran saudara mungkin ada di mall. Lebih bagus mana? Badan di gereja, pikiran di mall, atau badan di mall, pikiran di gereja? Yang paling bagus badan di gereja, pikiran di gereja. Karena itu jangan mengembara pikiranmu kemana-mana. Kadang-kadang Tuhan limpahi kita dengan berkat, kita lupa. Tuhan izinkan masalah datang. Kenapa engkau lempar aku? Kenapa engkau begitu jahat? Dari dulu Tuhan sudah melempari kita. Dengan berkatnya kita lupa kepada Dia. Ingat saudara, penderitaan punya nilai positif. Kalau hari ini engkau tidak sekaya dulu, kalau hari ini engkau tidak sukses dulu, kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah yang berat, seringkali itu alarm dari Tuhan untuk mengingatkan kita balik kepada Dia. Kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Buat apa seluruh dunia engkau miliki tapi jiwamu binasa masuk ke dalam neraka? Bukankah penderitaan yang sedikit engkau alami dibandingkan dengan kemuliaan Allah ketika membawamu pada pertobatan, itu sesuatu yang dahsyat. Daud pernah berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pada waktu Daud diberkati dengan padang rumput hijau, apa panggilan dia kepada Tuhan? Ia, kata ganti orang yang ketiga. Kenal Tuhan? Ya. Tapi sebatas ia, kata ganti orang ketiga. Tapi ayat 4 dan 5, Tuhan membawa dia dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ia besertaku. Begitu? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Ia menyediakan hidangan bagiku. Benar? Bukan. Mari sebut bersama. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Siapa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Ketika padang rumput hijau, air yang tenang, pengenalan kita kepada Tuhan cuma Ia. Kata ganti orang ketiga. Ketika lembah kekelaman, ketika musuh di depan kita, berubahlah sebutan
dari ia menjadi engkau. Pribadi yang kedua lebih dekat dengan kita. Agak tidak lazim ya dalam satu perikop yang gak terlalu panjang. Mulai dengan sebutan ia, berakhir dengan sebutan engkau. Alkitab begitu dalam. Kalau kita membacanya tanpa sungguh-sungguh minta Roh Kudus menyatakan, kita gak akan ketemu keindahan dari firman Tuhan. Saya temukan begini, engkau bisa mengenal Tuhan pada waktu engkau diberkati sebatas ia. Tapi hari ini kalau lembah kekelaman, lawan ada di hadapanmu. Percayalah Tuhan ingin menyatakan diri lebih dekat kepada saudara. Menjadi engkau, dia menjadi pribadi yang lebih nyata dalam hidup kita. Sehingga kita mengenal Allah secara lebih intim, secara lebih pribadi. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku mau mencintaimu lebih dalam. Aku sungguh-sungguh ada di dalam hatimu Tuhan. Dan engkau ada di dalam hatiku. Kalau itu kerinduan saudara, Tuhan sangat senang. Sebab sebelum engkau lari mendekat kepada dia, Tuhan yang pertama-tama mendekat kepadamu. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, kalau aku mencari Tuhan, itu adalah bukti yang paling jelas bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang pertama-tama mencari aku. Dan menaruh di dalam hatiku kerinduan untuk aku kemudian mencari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mencari aku, Tuhan pasti menemukan aku. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Akulah yang memilih kamu. Saya hari ini mau berkata, ketika engkau sedang berada dalam lembah air mata, Tuhan dekat dengan saudara. Gada dan tongkatnya siap untuk menghajar musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan kita. Sehingga kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sampai aku masuk dalam rumah Tuhan yang baka. Haleluya. Yang kedua, saya melihat bahwa kesulitan dapat memunculkan visi dan strategi. Visi dan strategi untuk apa? Mengatasi kesulitan itu. Memberikan solusi bagi masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, pada waktu muda Yusuf itu pernah mendapatkan visi dari Tuhan, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Itu gambaran papanya, mamanya, dan 11 saudaranya. Kedudukannya akan lebih rendah daripada kedudukan Yusuf. Dan dia ngomong, saudaranya kesel, kurang ajar nih anak. Mau lebih hebat dari kami, dijebloskan di dalam sumur yang tak berair. Dijual sebagai budak ke Mesir. Dia kerja di rumah Potifar. Tante Po jatuh cinta kepadanya. Tapi dia tidak mau, difitnah, masuk penjara, saudara sekalian. Umur Yusuf ketika ke Mesir 17. Dia mengalami kesulitan, penderitaan, masuk penjara 13 tahun. Tapi dalam usia 30 tahun Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Belum tua loh saudara, 30 tahun jadi orang nomor 2 di Mesir. Saya percaya hari-hari ini kalau engkau cinta Tuhan, walaupun usiamu masih muda, Allah akan mempromosikan, Allah akan mengangkat, Allah akan membuka jalan. Bahkan yang tidak dialami oleh orang yang lebih tua, Tuhan bisa berikan. Karena bukan soal usia, soal kecintaan kepada Tuhan yang membuat perbedaan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika engkau sedang dibawa ke dalam masalah, kesulitan, jangan matikan visimu. Jangan matikan impian dan pengharapanmu. Sebaliknya, di masa-masa sulit, ketika engkau lebih banyak berdiam diri, karena usaha apapun kita tidak bisa kerjakan lagi. Mintalah wisdom, hikmat dari Tuhan untuk kita mendapatkan solusi mengatasi masalah tersebut. Setiap masalah pasti ada solusinya. Saudara tahu, negara Belanda itu adalah negara yang datarannya lebih rendah daripada ambang air laut. Jadi kalau air laut sekian, maka datarannya lebih rendah. Below the sea. Di bawah ambang daripada laut. Tapi sampai sekarang Belanda menjadi negara yang maju. Karena apa? Mereka mengembangkan solusi, menciptakan bendungan, dam, kanal-kanal. Walaupun mereka ada di bawah laut, mereka tidak tenggelam. Jakarta dikabarkan mau tenggelam, padahal Jakarta daratannya masih di atas laut.
tapi mulai makin tenggelam. Saya rasa Jakarta bisa belajar dari Amsterdam, Rotterdam, yang pokoknya banyak dam begitu saudara. Kamu kan sudah jajah Indonesia 350 tahun, kasih dong resepnya, rahasianya gimana bisa mengatasi supaya air laut itu tidak menenggelamkan. Semua masalah ada solusinya jika kita memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Saya percaya begini, jika seorang punya visi yang bagus ke depan, ditambah dengan strategi untuk mencapainya, hasilnya adalah sukses, keberhasilan. Visi tambah strategi adalah sukses. Tapi ada satu unsur dalam sikap kita, attitude kita yang mesti ada. Keuletan, kegigihan. Saya ingat ada seorang dari China namanya Eric Yuan yang berusaha mengadu nasib pindah ke Amerika Serikat karena dia tertarik kepada bidang teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet dan sebagainya. Dia apply visa ke kedutaan Amerika Serikat di China, ditolak. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Berapa kali dia ditolak? 8 kali. Saudara pernah ada yang mau ke Amerika Serikat, minta visa, dan ditolak? Kesel loh saudara. Karena kalau kedutaan Amerika sampai hari ini saya juga bingung. Apa ya yang menyebabkan mereka terima atau tolak itu kita juga gak tahu. Saya waktu lagi ngantri minta visa Amerika, ada orang keren saudara sekalian. Gagah begitu. Dia udah bawa keuangan segala macam. Setelah wawancara saudara tahu apa? Maaf, permohonan Anda ditolak. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu orang bulenya ngomong gitu loh saudara. Tidak ada alasan. Wah tapi saya punya uang bisa gini. Itu urusan kamu bukan urusan kami. Next katanya. Waduh bisa kesel kan saudara. Syukurnya saya berapa kali minta visa gak pernah ditolak. Yang terakhir malah bilang, ngapain Anda datang ke sini? Kirim surat aja lewat pos, lewat DHL nanti kami akan kirim balik. Waduh, saya tanya kenapa bisa begitu? Kan Anda udah bolak-balik kami setujui. Wah, haleluya. Tapi gak semua gampang loh saudara. Eric Yuan 8 kali ditolak. Kalau saudara jadi dia, kalau saudara orang Kristen mungkin saudara bilang, Tuhan tidak menghendakinya. Tapi dia ngotot, ke-9 kami pertimbangkan. Dia diproses 2 tahun. Itu untuk visa cuma mungkin 2 minggu, 3 minggu. Ini 2 tahun. Tahun 1990-an dia terbang ke sana. Kerja di Silicon Valley, di San Francisco. Berpuluh-puluh tahun sudah. Sampai satu kali dia punya satu ide yang berasal dari lamunan. Gimana ya kalau kita mau rapat sama teman-teman, gak usah di kantor, tapi pakai alat saja, teknologi informasi. Jadi bisa di kamar sendiri, sambil duduk-duduk di ranjang. Dan dia ciptakan satu teknologi informasi namanya Zoom. Laku? Tidak laku, saudara. Bertahun-tahun tidak laku. Karena orang bilang, ngapain pakai Zoom? Kita ketemu di kantor, paling jauh kita ketemu di restoran, ngobrol begini lebih enak, ngapain Zoom-Zooman? Selama bertahun-tahun orang tidak kenal Zoom. Zoom itu sudah diciptakan cukup lama. Tapi pandemi terjadi 2020. Zoom mulai zut. Karena COVID-19 menyebabkan Zoom menjadi meledak luar biasa. Dan dia menjadi salah satu orang yang sangat kaya raya sampai hari ini. Artinya apa saudara? Kalau nggak ada COVID, Zoom nggak laku. Kesulitan mempunyai nilai positif. Kesulitan membuahkan hasil karena ada visi dan strategi yang kita siapkan untuk mengantisipasi kalau orang nggak bisa ketemu di kantor. Dia nggak pernah pikir soal COVID dan dia nggak pernah merencanakan membuat COVID begitu tentu saja. Tapi persiapan selalu lebih baik daripada kebakaran jenggot setelah masalahnya terjadi. Ulet, engkau kerja bertahun-tahun nggak membuahkan hasil. Coba yang lain. Aduh buka toko tambah sepi. Bikin toko online, tapi jualan pisang goreng, gak apa-apa pisang goreng online.
Bisa dipesan di Gojek, di Grab, atau yang lain. Saudara, kalau engkau tidak mulai berkembang di dalam dunia digital, engkau nggak akan maju. Yang punya warung, saudara harus pikir yang digital. Aduh gimana nggak bisa? Ya memang urusan anak muda, ya mintalah anak muda. Siapa begitu? Ya tanya anak-anak gereja juga pinter-pinter tuh saudara. Ya, karena zaman udah beda. Kalau dulu anak kecil datang bawa mainan rusak, mama gimana? Mama keriweh teh, minta tolong. Sekarang mamahnya, nak ini gimana ya? Kok Facebooknya nggak bisa? Mama teh, saya lagi repot, minta tolong. Dunia udah beda, saudara-saudara. Karena itu, mari kita lihat kesulitan kadang-kadang mendatangkan satu hal yang luar biasa. Punya visi, punya strategi. Saya bersyukur karena lewat Zoom, selama pandemi saya masih bisa menjalankan pelayanan sebagai Ketua Umum Sinode GBI lewat Zoom, rapat lewat Zoom. Pertemuan di Amerika lewat Zoom. Sekarang saya bilang, boleh nggak yang lain saya pakai Zoom? Nggak bisa Pak, semua datang langsung. Anda pakai Zoom sendiri. Ya, jadi nanti April saya harus meeting 3 hari saudara di Amerika. Ketemu dengan orang-orang bule. Karena sudah mulai normal kembali katanya saudara. Saya bersyukur walaupun COVID. Saya bisa resmikan gereja di mana-mana. Pakai Zoom. Kadang saya bilang jangan satu-satu lah, capek. 5 sekaligus. Kadang 10 saudara. Saya tinggal bacain aja. 5 gereja, 10 gereja. Gereja semua muncul di Zoom saudara. Jemaatnya disorot. Saya meresmikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Gerejamu dipakai. Tuhan memberkati. Kan enak saudara. Pakai Zoom. Kita sering Zoominar. Habis Zoominar, Zoomeringah. Saudara, apapun masalahnya selalu ada solusi. Ketika engkau punya visi dan strategi untuk mengatasinya. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta kulit hitam yang satu kali panas hatinya mendengar ada seorang ibu tua kulit hitam di gerejanya dipersekusi, dimaki-maki karena dia duduk di deretan bangku bersama dengan orang kulit putih di dalam bus. Itu yang menimbulkan dorongan di dalam hatinya untuk menjadi pejuang emansipasi dengan pidatonya yang sangat terkenal. I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Di Inggris ada seorang bernama Robert Raikes yang melihat kalau orang dewasa kebaktian, anak-anaknya main di luar. Dia tanya sama majelis, kenapa anak-anak tidak dilayani? Mestinya ada ruangan atau tempat kayak untuk melayani anak sekolah minggu juga dengan firman. Majelis berkata, nggak ada gereja yang punya pelayanan anak. Kami nggak punya kurikulumnya, kami nggak tahu bagaimana cara memulainya. Abad 19-an atau 1800-an seingat saya. Robert Raikes mengumpulkan beberapa anak, mengajarnya di bawah pohon tentang firman Tuhan, apa yang dia bisa. Sekarang Robert Raikes disebut sebagai bapak sekolah minggu dunia. Zaman dia, gereja itu nggak ada pelayanan sekolah minggu. Gereja ada sekolah minggu itu aneh. Zaman sekarang gereja tanpa sekolah minggu itu aneh, saudara. Ada orang yang membuat sejarah berubah. Karena apa? Martin Luther King melihat masalah diskriminasi. Robert Raikes melihat masalah anak yang tidak mendapatkan pelayanan yang bagus. Lalu muncul ketidakpuasan yang kudus dalam hidupnya. Holy discontent. Ketidakpuasan yang kudus. Saudara tahu, penemuan-penemuan hebat, terobosan-terobosan dalam pelayanan dalam apapun harus dimulai dengan apa yang sebut hari ini sebagai ketidakpuasan yang kudus. Holy discontent. Ketika engkau tidak puas, kenapa begini ya? Dan kau mulai bukan nyinyir, bukan nyalain orang, tapi engkau berkata, berikan aku kemampuan untuk membereskan masalah ini. Engkau muncul sebagai pemenang, engkau jadi pahlawan, engkau jadi orang besar. Jangan takut menghadapi masalah, karena di dalam masalah ada berkat yang Tuhan mau siapkan. Saudara tahu, ada orang bisa kaya raya jual lem tikus. Kenapa bisa kaya? Karena dia kesel banget di rumahnya. Kontrakannya yang sempit itu. Di atapnya itu suara tikus. Dia kesel banget. Dia cari segala macam cara
untuk bikin lem tikus. Sampai akhirnya ketemu. Dia jual, miliarder sekarang saudara. Jadi siapapun yang lagi ngalami masalah, kesulitan, lihat itu sebagai peluang. Weiji, bahaya sekaligus peluang. Visi adalah sesuatu yang akan membawa kita dari kondisi kini pada keadaan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Kondisi saya sekarang gini, saya ingin lebih baik menjadi keadaannya seperti ini. Nah, antara keadaan sekarang yang kurang baik pada situasi yang jauh lebih baik, ini dihubungkan dengan visi, penglihatan masa depan yang lebih baik yang Tuhan berikan kepadamu. Dan untuk mencapainya harus step by step. Itu namanya strategi. Rencanakan visi saudara 3 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pak, usahanya apa? Buka toko kecil, Pak Pendeta. Kalau saya ketemu Anda 10 tahun lagi, Pak, usahanya apa? Ya, aku masih seperti yang dulu. Ya, toko kecil malah tambah kecil, Pak. Apakah engkau punya visi dan strategi? Kalau engkau punya Allah yang besar, minta visi besar dari Tuhan. Bangun strategi yang luar biasa dari Tuhan. Allah akan memberikan pada waktunya kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, hikmat dalam kesulitan yang kita harus dapatkan adalah ini. Kesulitan membentuk karakter kita. Yusuf itu dibenci oleh saudaranya, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Tapi lihat, responnya benar. Itu sebabnya dia diangkat oleh Tuhan. Tidak pahit hati, tidak balas yang jahat dengan jahat, malah membalas dengan kebaikan. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang pernah jahat kepada dia. Dan Tuhan bilang, aku suka dengan orang ini. Dia punya jiwa yang besar. Punya greatness, kebesaran di dalam jiwanya. Saudara, kalau engkau punya telur, wortel, dan biji kopi, lalu saudara masukkan di dalam air yang mendidih cukup lama, dipanaskan dengan api. Telur yang lunak, lembek, itu jadi keras. Wortel yang keras jadi lembek. Tapi biji kopi ketika dididihkan, bau ruangan semerbak memenuhi seluruh tempat tersebut. Ada orang ketika masalah datang bagaikan api, membakar, membuat air mendidih menjadi panas. Dia menjadi keras seperti telur. Keras hatinya, pahit hatinya, jengkel, ingin melawan orang di sekitarnya. Ada justru kebalikannya. Seperti wortel yang keras, jadi lunak, jadi lembek. Aduh, saya nggak berani, saya udah coba, saya dulu berani loh. Aduh, trauma saya, gagal saya, takut, stres. Ataukah engkau seperti biji kopi yang ketika dipanaskan, bau semerbak ke seluruh ruangan. Aromanya membuat orang bangkit dari ngantuknya. Dari mana ya ini kopinya, enak banget. Saya berdoa kesulitan, masalah yang sama tidak membuat saudara jadi keras hati, jadi lembek, tidak kuat menghadapinya. Tapi seperti aroma biji kopi yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 sebagai Alkitab berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bagaimana kita bisa melihat pencobaan, kesulitan, masalah sebagai satu kebahagiaan? Kalau engkau dapat wisdom dari Tuhan, bahwa pencobaan, kesulitan membuat engkau lebih tekun, membuat karaktermu disempurnakan, membuat engkau makin mirip seperti Yesus. Di dalam penjara, Yusuf suka menolong orang lain.
Karena dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia teriak-teriak minta tolong kepada kakaknya. Dan tidak ada orang yang mau menolong. Dia tidak pahit hati. Dia bertekad, kalau orang teriak minta tolong, aku yang harus tolong dia. Dia menjadi orang yang jujur, tidak memperkaya diri. Jadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Apa saja harus lewat dia. Ini kalau mau korupsi besar-besaran luar biasa terjadi. Mobil Rubicon bisa 10 saudara-saudara. Moge bisa 50 tuh. Tapi enggak, dia hanya mikir gimana tidak ada satupun orang di Mesir kelaparan. Saya mau bilang gini, orang besar udah enggak mikir, nanti saya lebih kaya gimana, mobil saya mesti lebih bagus gimana, rumah saya gimana lebih gede. Enggak mikir, dia hanya mikir gimana supaya rakyat sejahtera. Gimana supaya orang-orang diberkati, gimana supaya pekerjaan Tuhan maju. Orang yang seperti itu nggak usah minta, Tuhan akan terus supply berkat luar biasa dalam hidup saudara. Saudara-saudara, dia percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilang kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh berniat jahat kepada saudara, tapi Allah adalah Allah yang bisa membalikkan keadaan. Apa yang jahat diubah menjadi kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kesulitan itu membuat engkau makin matang, makin tekun, makin mudah mengampuni, makin dapat dipercaya, dapat diandalkan, memikirkan kesejahteraan orang lain. Tuhan berkata prosesnya selesai dan kau akan diangkat oleh Tuhan sebagai raja muda di Mesir. Artinya dinaikkan, dipromosikan oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa kerang adalah binatang yang refleksnya lambat. Kalau dia buka mulutnya, buka rumahnya, masuk ada kotoran atau apa yang menyakitkan, aduh sakit, baru dia nutup. Buka lagi, kotoran lain masuk, aduh sakit, baru dia nutup. Refleksnya lambat. Tapi tahukah saudara, setiap kali sesuatu yang menyakitkan masuk, dia akan mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Makin sakit, cairan makin banyak. Makin sakit, cairan makin banyak. Dan itulah yang kemudian diambil oleh orang, dijual. Mutiara. Jadi apakah mutiara itu? Hasil tangisan seekor kerang. Seringkali kita tidak mau prosesnya. Tapi kalau engkau punya visi, Allah izinkan ini supaya saya lebih rendah hati, supaya lebih sabar, supaya saya lebih banyak mengampuni orang lain. Tapi dia nipu saya bisa balas. Tuhan, engkau adalah hakim, engkau bisa lakukan bagianmu. Aku tinggal mendoakan, memberkati. Sakit bagi dagingmu. Tapi lama-lama cairan itu menggumpal, mengkristal. Mutiara. Tuhan siapkan mutiara dalam hidup saudara. Asal engkau mau diproses oleh Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku tidak mau mengutuki engkau, mundur dari Tuhan, berkata-kata buruk kepada Tuhan ketika masalah datang. Sebab aku tahu, kesulitan memiliki nilai yang positif. Kesulitan membuat aku bisa punya visi besar dan strategi untuk mencapainya. Kesulitan membentuk karakter saya jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ini doa saya, apapun masalah yang saudara alami, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan membuat sesuatu menjadi indah. Air biasa dirubah menjadi air anggur adalah mujizat Kristus yang pertama. Hidup yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena Tuhan hadir dan membuat perbedaan. Ordinary menjadi extraordinary karena ada Kristus. Air biasa, murah, air nggak matang, air mentah, nggak ada yang mau dikasih. Tapi ketika jadi anggur harganya mahal. Penjala ikan miskin jadi penjala jiwa. Orang berdosa menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan ketika kita menyerahkan karakter kita untuk dibentuk Tuhan. Ini doa saya. Kesulitanmu menjadi pintu masuk untuk Allah bekerja dan memberkati saudara. Sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Shalom saudaraku, untuk mengatasi pergumulan dalam hidup kita harus memiliki iman dan hikmat. Kita harus beriman bahwa Tuhan bisa menyatakan mujizat pertolongan kepada kita. Tetapi ada bagian yang kita harus lakukan, untuk itu kita minta hikmat dari Tuhan untuk mencari solusi atas masalah itu. Ada pepatah berkata, ora et labora, berdoa dan bekerja. Seperti Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah, tapi bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Jadi ada bagian Tuhan dan bagian yang kita juga harus kerjakan. Seperti Yusuf yang punya mimpi dan visi yang besar, tapi kemudian dia juga mengartikan mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Lalu dia minta hikmat dari Tuhan. Pada waktu kelimpahan jangan boros, harus membuat lumbung yang banyak, menampung hasil tanah yang ada, tapi setelah itu pada musim kelaparan mulai dikeluarkan, dijual sedikit demi sedikit sehingga kelaparan tidak melanda Mesir. Saudara, ketika saudara sekarang punya tantangan, minta wisdom, hikmat dari Tuhan. Karena hikmat manusia terbatas, hikmat Allah tanpa batas. Dan dengan terobosan ilahi, melalui iman dan hikmat, engkau akan menang mengatasi semua masalah. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, pembina gembala kami, juga untuk gembala lokal kami ya Tuhan, dan seluruh pengurus yang terlibat dalam pelayanan di GBI Kedoya ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya ada kesatuan hati dan juga ada visi dan misimu yang jelas ya Tuhan Yesus, supaya kami makin seperti Engkau ya Bapa. Kami boleh melayani para domba-dombamu, dan kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi kaki tanganmu di dunia ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Presiden kami Jokowi, dan juga seluruh jajarannya ya Tuhan Yesus, supaya diberikan hikmat, roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus ada dalam hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ada roh pertobatan ya Tuhan Yesus, ada kebangunan rohani ya Tuhan bagi negara Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan biar setiap di antara kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kepada setiap di antara kita. Kita akhiri ibadah kita dan kita panjatkan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh mewarnai hidup ini bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Kita tetap berpengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat ini akan menyertai setiap di antara kita, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.